Bapak siapa ini? Bapak Supairi. Nggih. Dalamnya di mana Pak rumahnya? Di Desa Kelambarum, Kabupaten Lumajang. Oh, Desa Kelambarum. Jenengan di PO sendiri sudah berapa lama Pak? Saya mulai masuk latihan PO itu tahun 1974. Oh, sudah lama nggih? Ya, sudah lama, dan kebetulan sekarang menjabat sebagai Dewan Pendekar Desa. Pak, Sewu, ini ada acara apa ya? Pakai seragam hitam-hitam datang ke sini? Ya, ini mau memberitahu bahwa di sini adalah tempat guru besar PO Bapak Imam Sujai. Oh, Pendiri PO Puncak Organisasi Bapak Imam Sujai. oh, Dan ini. nggih. Tapi sekarang sudah direnovasi. Tapi dulu ke belakang luas kali itu dibuat untuk latihan. Bener ya, memang bener ya, di sini memang dari awalnya rumahnya Bapak Imam Sujai berasal dari sini juga. Iya, benar, benar. Menurut keterangannya Bapak Imam Hidayat dan Prof. Yusuf, memang ini Bapak Imam Sujai. Bisa diceritakan bagaimana dia bisa awalnya menjadi Bapak pendiri apa gimana PO? Ya, yang mendirikan PO itu adalah Bapak Imam Sujai. Untuk cerita panjangnya, mungkin sejarahnya atau gimana awalnya? Ya, kalau menurut cerita bahwa Bapak Imam Sujai itu ingin berjuang melawan penjajah itu bersama rakyat, sehingga rakyat diajari bela diri, sehingga bisa mengambil senjata daripada penjajah itu. Kalau rakyat tidak dipelajari bela diri, dimungkinkan sulit untuk bisa mengambil senjatanya para penjajah. Sehingga Pak Imam Sujai itu berjuang bersama rakyat, dan rakyat itu dipelajari bela diri puncak. Oh iya, ini kebetulan ada Bapak Mansur, saya undang juga. Istilahnya itu ceritanya itu napatilas lah, seperti itu Mas. Jadi kebetulan ini Bapak Mansur inilah yang akan menyampaikan. Wah, selamat sore Bapak. Atur nuwun, ini saya kebetulan diundang oleh teman-teman, oleh sesepuh-sesepuh PO yang saya sangat bangga juga, dan teman-teman pendekar muda juga. Jadi hari ini memang ada napak tilas ya, terkait jejak perjuangan Pak Imam Sujai sebagai seorang pendiri pencak organisasi. Jadi perlu diketahui saudara-saudara, para penonton nanti di channel Mas Mansur juga, Mas Mansur YouTube. Nah, bahwa Pak Imam Sujai ini lahir tahun 1902. Itu di Desa Poh Jentrek, Kabupaten Pasuruan. Nah, Pak Imam Sujai ini kemudian di umur 5 tahunan sudah pindah ke Lumajang. Tepatnya ya seperti yang Pak Pairi, yang Pak Mahmud kata-kata di rumah ini, namun rumahnya yang dulu sudah roboh ya, bahwa beliau ini dibawa ke sini oleh ayahnya Raden Nitiastro, yang mana saat itu Raden Nitiastro adalah ajun penghulu di Regenskap Lumajang, di Kabupaten Lumajang. Nah, ajun penghulu ini kalau sekarang ini kepala depak ya, kepala depak. Nah, ini orang yang cukup tinggi prestisenya di pemerintahan. Nah, Pak Imam Sujai sendiri memang kemudian bersekolah juga di Lumajang, di Holland Insuan School di utara ini, yang sekarang jadi sekolah dasar di Tontunan 01 atau SD Lowo. Itu dulu adalah sekolah berbahasa Belanda yang dikhususkan untuk para putra-putri bangsawan. Jadi tidak semuanya kayak saya, Pak Pairi, mungkin Pak Mahmud tidak bisa sekolah. Pak Imam Sujai karena beliau putra pejabat, boleh sekolah di sana dan berpengantar bahasa Belanda. Setelah itu beliau kemudian melanjutkan di Amba School ya, satu sekolah yang keterampilan ya, keterampilan
Kemudian beliau juga setelah itu bekerja di galangan kapal Belanda di pelayaran. Nah, itu yang terjadi. Dan di pelayaran Pak Imam Sujai ini ada atasannya orang Belanda yang orangnya pada zaman itu orang Belanda itu pasti sombong, pasti angkuh. Dan Pak Imam Sujai ini ternyata dari muda sudah sering bergaul dengan orang-orang Sarekat Islam. Karena memang datanya Pak, tahun 1914 Sarekat Islam sudah berdiri di Kabupaten Lumajang. Jadi ketika Surabaya tahun 1912, 2 tahun kemudian Lumajang sudah berdiri Sarekat Islam. Dan keluarga Pak Jai ini memang sudah dekat ya, yang di Sastro ini sudah sangat mengenal orang-orang Sarekat Islam karena beliau ajun penghulu. Nah, karena Sarekat Islam itu di organisasi tersebut itu ditumbuhkan rasa nasionalisme, jadi ketika bekerja Pak Imam Sujai muda waktu itu merasa tersinggung ketika atasannya yang orang Belanda itu ngomong bahwa kamu inlander gitu. Nah, Pak Imam Sujai yang memang sudah dari muda belajar pencak dari keluarganya, akhirnya melawan dan berhentilah beliau. Jadi 6 bulan beliau bekerja pada orang Belanda, dan sejak itu beliau tidak mau bekerja. Beliau mengembara, kemudian belajar silat di eyangnya yang ada di Bandung. Itu yang terjadi di Bandung lah. Pak Imam Sujai ditempa oleh silat yang lebih mantap, yang lebih kawah cakra dibuka itu dari eyangnya sendiri. Dan kemudian Pak Jai setelah itu berkelana di wilayah-wilayah Garut, karena Garut saat itu dekat Bandung itu basis daripada Sarekat Islam Bapak. Jadi tahun 1919 itu ada kasus Cimarime yang namanya Haji Hasan di Garut itu ditembak oleh Belanda. Haji Hasan ini adalah seorang anggota Sarekat Islam, sehingga semakin berkobar-kobarlah semangat Imam Sujai muda untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan setelah agak lengkap ilmunya, Pak Imam Sujai kemudian balik ke Lumajang. Sekitar tahun 25-an Pak Imam Sujai ada di Lumajang, kemudian aktif di Sarekat Islam. Waktu itu namanya sudah Partai Sarekat Islam. Nah, kemudian pada tahun 1927, tepatnya pada 1 Agustus, ada kesepakatan dengan teman-temannya, para pendekar teman-temannya, ada Pak Medi ya di sana dan sebagainya, ada Pak Harsono kalau tidak salah, ada 6 pendekar itu. Pak Jai secara awal mendirikan pencak organisasi, dan kemudian secara resmi nanti diresmikan oleh Partai Sarekat Islam tanggal 27 Agustus 1927. Jadi kalau orang bilang akadnya PO itu berdiri 1 Agustus, selamatannya secara resmi adalah 27 Agustus 1927. Jadi ini riwayat dan juga bekas rumah salah seorang tokoh pejuang pergerakan dan nantinya kemudian menjadi tokoh militer Indonesia yang sangat disegani baik kawan maupun lawan. Kira-kira begitu ya Bapak ya? Iya, begitu ya. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan di rumah, bekas rumah beliau yang hari ini juga ya kita agak prihatin juga karena sudah tidak berpenghuni juga. Mungkin nanti jadi jadi catatan bagi kita bersama. Mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Abah Sultan Pak Pairi ini para pendekar ini luar biasa. Pendekar rakyat. Niki ini dalam rangka apa tadi ini? Lihat-lihat apa saya diajak? Alhamdulillah ini dalam rangka tapak tilas. Jadi mengenang zaman dulu zaman Belanda. Ini adalah tempat Belanda. Ondernemeng. Ondernemeng itu Belanda yang menguasai tanah. Jadi cukong-cukong tanah. Cukong-cukong tanah itu kantornya di sini. Tanahnya di sebelah sana. Ada yang namanya tanah itu tanah Lambau. Tanah Lambau itu tanah yang produksinya hasilnya itu sangat melimpah. Itu punyanya Belanda, bukan punyanya rakyat Indonesia. Punya rakyat, tapi dia diambil oleh Belanda gitu. Alhamdulillah. Makanya rumahnya kayak gini ya? Kayak bener main Belanda itu ribuan hektar. Zamannya rakyatan rumahnya bilik bambu nih kok gitu. Gedek. Londone wis gedhong ngene iki. Nah, ini kekayaan ini apa kok PO datang ke sini ini dalam rangka nopo yang memang PO itu punya riwayat sejarah yang sangat mendasar sekali, di mana keangkuhan Belanda ini memang sangat menindas sekali pada rakyat. Salah satunya seorang tokoh rakyat yang namanya aslinya itu Raden Mas Imam Sujai, aslinya. Raden Mas Imam Sujai itu sangat benci sekali dengan keangkuhan Belanda, karena Belanda itu sewenang-wenang ngambil tanah rakyat, ngambil hasilnya rakyat itu sewenang-wenang. Nah, Imam Sujai pada waktu itu pada tahun 1920 itu sudah benci sudah mau melawan, tapi karena pada waktu itu pada waktu itu memang sangat kecil bagi Belanda, seorang Imam Sujai kecil. Tapi karena saking angkuhe Belanda, Imam Sujai itu benci sekali. Dengan kebencian itu merasa terdesak, merasa sangat prihatin dengan bangsa Indonesia, sehingga Imam Sujai itu walaupun kecil itu tetap aja mau melawan. Tapi dengan cara apa? Itu Imam Sujai akhirnya namanya orang keturunan Raden, turunan Ningrat, tapi dia itu membela rakyat, sehingga Imam Sujai itu mendapatkan wisik. Saking prihatine, saking remene melek, poso melek terus, kepingin ngelawan Belanda, kepingin jatuhno Belanda, karena Belanda ini orang luar, orang asing kok bisa menguasai Pulau Jawa, khususnya Lumajang, Peni ini, khususnya di Peni ini dikuasai. Nah, Imam Sujai itu melek terus, poso terus, akhirnya mendapatkan wisik, terus mendirikan pencak silat. Ada gerakan silat, karena Belanda itu mau dilawan dengan apa? Wong Londo duwe bedil, rakyat tidak duwe apa-apa. Akhirnya carane yang gawe iku mau ngelawan dengan cara mempersatukan rakyat-rakyat kecil itu dengan mendirikan PO, pencak organisasi. Nanti pencak organisasi ini memang dilahirkan di Lempeni ini, di Lumajang ini pada waktu itu tanggal 27 Agustus 1927. Sebelum Indonesia merdeka, jauh masih perjuangan kan merdeka itu 45. Ini tanggal 27. Jadi sebelum ketemu 27 Agustus 1927 itu didirikan PO di Peni ini. Di Peni ini. 18 tahun sebelum Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka. Ini tempatnya menir-menir itu ya? Menir-menir aku itu, sombong-sombong itu. Lah rumah rakyat ya kecil-kecil, gede-gede itu, Mas. Nanti kita lihat juga ya. Iya, monggo nanti monggo. Makanya ini di Lumajang ini memang ada seorang tokoh yang sangat
sangat gigih untuk memusuhi Belanda karena keangkuhan Belanda yang sangat sombong. Belanda itu sangat, ya memang Kiai Imam Syuja'i ini memang seorang pahlawan memang Mas. Memang harus muncul Imam Syuja'i ini Mas. Nggak boleh tidak ini. Karena saya sendiri selaku pewaris dari seni bela diri PO ini, ya memang harus muncul seorang tokoh pejuang 45 ini memang. Oke, Ya. terima kasih Pak Haji Sultan dari Iya. Candipuro, ya. Candipuro, Pak Pairi dari Kelampau Arum ya, dari Lumajang. Ya. Jadi saudara-saudara, para penonton Mas Mansur YouTube, channel YouTube yang saya banggakan, saya bersama dengan teman-teman para sesepuh pendekar PO. Hari ini memang saya khususnya bersama teman-teman PO membuat satu napak tilas terkait dengan bagaimana keangkuhan menir-menir onderneming ya. Ya. Onderneming katanya orang dulu itu bagaimana mereka menguasai tanah, rumahnya gedong kayak gini. Ini tahun 20-an. Ya. Ini sangat luar biasa besarnya. Rumah-rumah rakyat itu pada saat itu rumah-rumah gedek ya, rumah-rumah bilik. Yang mana kalau ngangkat itu bisa diangkat. Kalau ini tidak bisa diangkat. Gotong. Jadi ini kita melihat bagaimana Pak Imam Syuja'i atau nama rakyatnya Pak Jai ini mau melakukan perlawanan pada tahun 20-an dengan organisasi besar, organisasi rakyat bernama Sarekat Islam. Barangkali ini wawancara kita, nanti kita akan juga lihat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kita di belakang. Iya, siap. Monggo. Monggo. Dalamnya Pak Sitap. Oh, masuk. Pak Sitap kan jalan raya. Jalan raya. Iya, terus masuk. Oke, pulau murid terakhir Pak Endang.